Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Diva Maulidia, nomor NIM 20 30 50 10 7 111101. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang pertama yaitu pemahaman ideologi. Menurut terminologi atau bahasa, awalnya ide yaitu gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Secara harfiah, ideologi adalah ilmu mengenai pengertian dasar atau ide. Secara definisi, ideologi adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh dan sistematis yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya yaitu makna ideologi. Makna ideologi bisa diartikan dalam dua aspek, yaitu pertama keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu menurut Karl Marx, makna ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi total dan ideologi partikular. Selanjutnya yaitu fungsi ideologi. Fungsi ideologi ada 6. Pertama yaitu struktur kognitif. Struktur kognitif adalah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan undang-undang memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian dalam alam sekitarnya. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. Yang kelima, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang terakhir, yaitu pendidikan bagi seorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, tipe ideologi. Tipe ideologi terbagi menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup maksudnya menutup diri atau subjektif. Sedangkan ideologi terbuka yaitu mempertahankan identitasnya sekaligus dinamis dan adaptif. Macam-macam ideologi. Ideologi terbagi menjadi 3, yaitu realistis, komunisme, dan sosialisme. Maksudnya realistis itu liberalistis. Liberalistis merupakan paham yang memberikan penekanan kebebasan individu sehingga kesejahteraan bukan menjadi tanggung jawab negara. Komunisme sebagai anti-kapitalisme yang menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan sebagai prinsip semua adalah milik rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat yang secara merata. Sedangkan sosialisme yaitu ideologi yang telah mengedepankan persamaan atau keperataan derajat antara masyarakat. Selanjutnya yaitu Pancasila dalam perbandingan ideologi dunia. Ideologi dibagi menjadi agama, liberalisme, komunisme, Pancasila. Dalam aspek politik hukum, ekonomi, agama, dan ciri khas. Yang pertama, politik hukum, agama. Kitab suci sebagai dasar hukum, pemaksaan agama, penguasaan terhadap individu. Sedangkan liberalisme, hukum untuk melindungi individu dalam politik mementingkan individu. Komunisme, berkuasa mutlak satu parpol, hukum untuk melanggengkan komunisme. Yang terakhir Pancasila, hukum untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaan individu dan masyarakat. Sekarang aspek ekonomi. Agama tergantung pada pertanian atau perdagangan yang ditentukan alam
dan keadaan alam ditentukan oleh Tuhan. Liberalisme, peran negara kecil, swasta indominasi, kapitalisme, monopolisme, persaingan bebas. Komunisme, peran negara dominan demi kolektivitas berarti demi negara, monopoli negara. Pancasila, peran negara ada untuk tidak terjadi monopoli yang dirugikan rakyat. Selanjutnya yaitu dalam aspek agama. Ideologi agama, setiap individu harus beragam dan menjalankan ibadah agama kepada Tuhannya. Liberalisme, agama urusan pribadi. Komunisme, agama candu masyarakat. Agama harus dijauhkan dari masyarakat ateis. Yang selanjutnya Pancasila, bebas memilih salah satu agama, ateis tidak dilarang, tapi tidak diakui. Selanjutnya, dalam aspek ciri khas, hukum bersumber pada kitab suci. Pemimpin agama memiliki peran besar dalam negeri seperti pemimpin politik. Liberalisme, penghargaan atas HAM. 2. Demokrasi negara hukum. Komunisme, ateis, otoriter, ingkar HAM. Yang terakhir, reaksi terhadap liberalisme dan kapitalis. Selanjutnya, Pancasila, pemerintah yang demokrasi, keseimbangan antara liberalisme dan komunisme. Pancasila sebagai ideologi terbuka dibagi menjadi 3, yaitu realistis, idealitas, dan fleksibilitas. Maksud dari realitas yaitu sistem nilai, gagasan pemikiran yang berdasarkan dan mendalam itu selalu ada di dalam masyarakat, selalu tercermin di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan idealitas, maksudnya kadar dan kualitas ideologi itu merupakan sesuatu yang ideal, cita-cita yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Idealisme yang terkandung di dalamnya itu memberikan harapan, optimisme, motivasi, mampu menggerakkan untuk berupaya mewujudkan cita-cita. Yang terakhir yaitu fleksibilitas. Maksudnya yaitu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus-menerus berkembang dan mampu memberi arah melalui interpretasi baru. Selanjutnya yaitu nilai-nilai keterbukaan ideologi Pancasila. Terdapat dalam 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Nilai dasar maksudnya yaitu pada nilai ini merupakan hakikat nilai yang telah tercantum pada Pancasila, sila pertama sampai kelima. Fungsi daripada nilai ini ialah bersifat universal dan bersifat umum dan gabungan. Di dalamnya nilai ini juga terdapat mengenai nilai-nilai yang baik, tujuan negara, cita-cita, dan kebenaran mutlak. Selanjutnya yaitu nilai instrumen. Pada nilai ini ialah hakikat nilai yang merupakan suatu penjabaran dan penjelasan yang lebih menjelaskan lanjut yang berasal dari nilai dasar atau nilai tetap pada ideologi Pancasila. Contohnya seperti pada dewasa ini yang zamannya telah berkembang, pembangunan instrumen negara dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat atau dengan kata lain, aspirasi masyarakat. Selain itu, Departemen dan UU yang merupakan sebagai lembaga pelaksana juga telah berkembang. Selanjutnya yaitu nilai praktis. Nilai praktis ialah hakikat nilai yang merupakan perwujudan atau realisasi daripada nilai-nilai yang terkandung pada nilai instrumen di dalam suatu pengalaman yang nyata. Pengalaman yang nyata maksudnya yaitu pengalaman kita sehari-hari, seperti kehidupan di masyarakat, kehidupan berbangsa, dan kehidupan bernegara. Fungsi dari nilai ini adalah untuk dapat menyesuaikan antara nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila dengan perkembangan zaman. Selesai. Terima kasih. Terima kasih sudah mau mendengar presentasi saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.